Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, faya ayyuhal muslimun, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah, kama qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah sidang Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menghirup harumnya udara Idul Fitri, hari kemenangan kaum muslimin, hari kebahagiaan, hari besar umat Islam. Hari ini seluruh kaum muslimin bergembira, bersukacita dengan datangnya hari raya Idul Fitri. Gemuruh takbir yang berkumandang dari semalam hingga hari ini merupakan bentuk luapan kesyukuran atas nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan taufiknya sehingga kita semua atas izin Allah dapat melalui bulan Ramadan dengan berbagai macam amal ketaatan dan amal ibadah. Tentu ini adalah nikmat yang besar, karena tidak ada nikmat yang paling besar melebihi nikmat taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu manakala seorang hamba dimudahkan untuk menjalankan satu amal ketaatan atau amal ibadah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Nikmat yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan ini tentunya melazimkan rasa syukur yang harus ditunaikan oleh setiap hamba atas nikmat tersebut. Dan inilah yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mewanti-wanti hambanya jangan sampai mengkufuri, yakni membalas nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan dengan kedurhakaan. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kata Allah, seandainya kalian bersyukur kepadaku, pasti akan aku tambah nikmat tersebut kepada kalian. Namun sebaliknya, apabila kalian kufur, tidak mensyukur nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan, inna adzabi lasyadid, ketahuilah bahwasanya azabku teramat pedih. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jika kita telah menyadari bahwa kesempatan yang kita dapatkan berupa kenikmatan di bulan Ramadan dan juga taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan nikmat yang besar, lantas pertanyaannya, bagaimana cara kita mensyukuri nikmat tersebut yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan? Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar, Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali, seorang ulama yang wafat pada tahun 700-an Hijriah, beliau menjelaskan dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif bahwa cara mensyukuri nikmat yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan yaitu dengan bentuk ibadah yang berkelanjutan. Ibadah yang berkelanjutan. Walaupun Ramadan telah berakhir, namun
ibadah yang mestinya dilakukan oleh seorang hamba tidaklah berakhir sebagaimana berakhirnya Ramadan. Karena keberlanjutan ibadah ini menurut beliau salah satu bentuk paling besar, bentuk paling baik, cara terbaik dalam mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hal ini didasari dengan contoh yang telah diberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa diriwayatkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam menjalankan salat malam sampai kaki beliau bengkak-bengkak. Lalu ditanyakan kepada beliau, "Ya Rasulullah, ataf'alu dzalika wa qad ghafarallahu laka min dzambika ma taqaddama wa ma ta'akhkhar?" Wahai Rasul, kenapa engkau melakukan yang demikian itu? Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni segala dosa-dosamu, baik yang telah lalu ataupun yang akan datang? Maka jawabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afala akunu 'abdan syakura?" Tidakkah pantasnya aku menjadi hamba yang bersyukur? Demikianlah cara Nabi sallallahu alaihi wasallam mensyukur nikmat Allah berikan berupa ketaatan-ketaatan yang berkelanjutan. Demikian pula para salafus saleh telah memberikan teladan yang secara konsep sama, yaitu membalas nikmat taufik, ketaatan yang Allah berikan kepada kita dengan ketaatan-ketaatan berikutnya, tidak terhenti. Kata Imam Al-Hafidz Ibn Rajab Al-Hambali beliau mengatakan, "Kana ba'du salafi idza wuffiqa li qiyami lailatin minal layali asbaha fi nahariha sha'iman wa yaj'alu siyamahu syukran li taufiqihi lil qiyam." Kata beliau, dahulu para ulama salaf tatkala beliau diberikan taufik kemudahan oleh Allah untuk melaksanakan qiyamul lail pada malam harinya, lantas di pagi harinya mereka menjalankan puasa, yang mana puasa ini mereka jadikan bentuk syukur atas dimudahkannya melaksanakan qiyamul lail pada malam harinya. Masyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ramadan yang telah berlalu umpama madrasah yang telah melatih diri seorang muslim agar menjadi pribadi yang taat, agar menjadi pribadi yang bertakwa, sebagai wasilah meningkatkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jikalah demikian, apa yang sudah berlalu dari bulan Ramadan berupa berbagai ibadah yang Allah mudahkan, hendaknya tetaplah berlanjut, tidaklah terhenti. Ramadan telah pergi, namun pengabdian seorang mukmin kepada Tuhannya tidaklah terhenti kecuali dengan datangnya mati. Tidakkah kita mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Dan sembahlah Tuhanmu sampai datang al-yaqin, yaitu kematian datang menjemputmu. Suatu ketika Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, seorang ulama dari kalangan tabi'in, murid para sahabat, beliau mengatakan, "Innallaha lam yaj'al li'amalil mu'mini ajalan dunal mauti." Ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidaklah memberikan batasan amal ibadah seorang mukmin dengan suatu apapun kecuali dengan datangnya kematian. Lalu setelah mengatakan demikian, beliau membacakan ayat yang telah kami sebutkan tadi, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Dan sembahlah Tuhanmu sampai kematian datang menjumpaimu. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Ramadan memang telah berlalu, namun pengabdian seorang mukmin kepada penciptanya tetaplah utuh dan tidak akan pernah layu. Jika kita mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seorang pecinta sejati tidak akan pernah mengenal masa dalam mengabdi kepada penciptanya, kepada zat yang dicintainya. Apakah itu di bulan Ramadan ataukah di luar Ramadan? Ia hanya terus mengabdi dan dalam rangka menggapai kedekatan kepadanya dan keridhaannya. Suatu ketika Imam Abu Bakar Asy-Syibli, beliau pernah ditanya, "Ayyuhumal afdal, Rajabun aw Sya'ban?" Wahai Imam, manakah yang lebih afdal, antara bulan Rajab ataukah bulan Sya'ban?
Maksud si penanya di sini ingin menanyakan lebih afdal di mana? Ibadah di bulan Rajab atau di bulan Sya'ban? Maka jawabnya beliau, la takun kun rabbaniyan wa la takun sya'baniyan. Jadilah kamu hamba Allah yang rabbani. Jadilah kamu hamba Allah yang murni, yang tulus kepadanya. Jangan menjadi hamba Sya'ban. Artinya seorang mukmin sejati adalah orang yang selalu terus-menerus dalam pengabdiannya kepada penciptanya tanpa mengenal waktu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi, bahwa ini semua dalam rangka menunaikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas taufik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yaitu membalas nikmat ketaatan dengan ketaatan berikutnya. Dan kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, waspadalah dari sikap kebalikan dari hal ini, yaitu justru membalas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada bulan Ramadan yang kita telah dimudahkan untuk menjalankan ketaatan di dalamnya. Namun ketika keluar Ramadan justru kembali menerjang larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati dari sikap yang demikian ini, sebab menurut Imam Ibnu Rajab hal ini dikhawatirkan termasuk dalam perbuatan orang-orang yang menukar nikmat dengan kekufuran, padahal telah diterangkan dalam ayat yang sebelumnya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, seorang ulama bernama Ka'ab al-Ahbar dari kalangan tabi'in juga, beliau pernah berkata, man shoma ramadhana wa huwa yuhadditsu nafsahu annahu idza aftara ramadhana alla ya'siyallaha dakhala al-jannata bighairi mas'alatin wala hisab. Kata al-Imam Ka'ab al-Ahbar, kata beliau, barang siapa yang menjalani bulan Ramadan dan dia bertekad kuat tatkala selesai dari bulan Ramadan dia tidak akan bermaksiat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan bersungguh-sungguh dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka kata beliau, dakhalal jannata bighairi mas'alatin wala hisab, maka dia akan masuk ke dalam surga tanpa ditanya dan tanpa dihisab. Namun sebaliknya, man shama ramadhana wa huwa yuhadditsu nafsahu annahu idza aftara 'asallaha, namun sebaliknya siapa yang berpuasa Ramadan walaupun secara lahirnya dia menjalani Ramadan dengan berbagai ibadah puasa dan yang lainnya, namun dalam hatinya dia bertekad tatkala nanti keluar dari Ramadan dia kembali bebas dan menerjang apa-apa yang telah ditahan selama bulan Ramadan, kata beliau, fasiyamuhu alaihi mardud, maka tatkala itu puasanya di sisi Allah Subhanahu wa taala tertolak. Naudzubillahi tsumma naudzubillah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Pelatihan yang telah kita jalani di bulan Ramadan hendaklah dijadikan titik perbaikan. Setelah sebelumnya, di bulan-bulan sebelum Ramadan, mungkin saja kita banyak lalainya terhadap hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah anugerahkan kita dengan memasuki bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, di mana seorang muslim yang tadinya merasa berat untuk beramal ibadah, pada hari tersebut dengan keistimewaannya Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita dalam menjalankan amal ibadah dengan berbagai macam jenisnya. Yang demikian itu hendaknya tetap dilanjutkan, berupa qiyamul lailnya, berupa tadarus Qur'annya, berupa sedekahnya, bahkan berupa puasa-puasa sunnahnya nanti hendaknya tetap dijalankan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Agama Islam ini adalah agama yang sempurna, di mana seluruh aspek diatur di dalam agama Islam. Agama Islam tidak hanya mengatur hubungan hamba kepada penciptanya terkait dengan ibadah mahdhahnya, melainkan Allah Subhanahu wa taala juga mengatur bagaimana hubungan seorang hamba dengan hamba yang lainnya. Itulah yang kita kenal dengan hablum minan nas. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah.
di hari raya Idul Fitri ini merupakan momen yang tepat untuk memperbaiki hubungan hablum minallah kita dan juga terlebih lagi hablum minanas kita. Jika di antara sesama manusia kita pernah melakukan satu kezaliman, tindak kezaliman kepada sesama manusia, hendaklah momen ini jadikan sebagai wasilah untuk memperbaiki hal tersebut. Hendaklah minta kehalalannya agar jangan sampai kita mencari-cari orang yang pernah kita zalimi nanti di padang mahsyar. Lebih baik kita mencari penghalalan pada hari ini agar Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita di hari kelak. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan, "Man kanat 'indahu madhlamatun li akhihi min 'irdihi aw syai'un falyatahallalhu minhu al-yawm qabla an la yakuna dinarun wala dirham." Barang siapa yang memiliki satu kezaliman kepada saudaranya, baik berupa kehormatan yang dijatuhkan atau sesuatu hal yang lain dari macam-macam kezaliman, maka kata Nabi, falyatahallilhu atau falyatahallalhu minhul yaum, hendaklah dia meminta penghalalan pada hari ini qabla alla yakuna dinarun wala dirham, sebelum datang suatu hari yang tidak bermanfaat lagi tebusan, baik itu dinar ataupun dirham. Lebih lanjut lagi Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, in kana lahu amalun salihun ukhidha minhu biqadri madlamatihi. Kalau orang yang berbuat zalim ini memiliki amal soleh, maka amal soleh ini akan diambil, diberikan kepada orang yang dizalimi. Wa illam takun lahu hasanatun. Kalau orang yang menzalimi ini tidak memiliki amal kebaikan, wa illam takun lahu hasanatun ukhidha min sayyiati sahibihi fahumila alaihi, maka dosa atau keburukan yang dimiliki oleh orang yang dizalimi ditimpakan kepada orang yang menzalimi. Na'udzubillah. Masyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Selain itu termasuk di dalamnya pula hutang piutang. Maka jika masih ada hutang yang tersisa, jika kita memiliki kelapangan atau seandainya kita belum memiliki kelapangan, hendaklah kita bicarakan dengan yang bersangkutan, memohon atau meminta supaya diberikan tenggang waktu, karena memang belum diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala, agar jangan sampai karena tidak tahu siapa kapan datangnya ajal, barangkali dia belum sempat mengucapkan hal tersebut kepada orang yang memberi hutang, namun salah satu dari keduanya telah didatangi oleh ajal. Karena itu pentingnya hutang ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan pula. Beliau mengatakan, "Walladzi nafsi biyadihi," demi Allah, zat yang jiwaku berada di tangannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai bersumpah, "Lau anna rajulan qutila fi sabilillahi thumma uhyiya, thumma qutila, thumma uhyiya, thumma qutila wa alaihi dainun ma dakhalal jannata hatta yuqda anhu dainuh." Barang siapa yang berjuang fi sabilillah, jihad merupakan amal yang besar. Lalu seandainya dia dihidupkan kembali, kemudian dia berperang lagi, mati syahid lagi, dihidupkan lagi, mati syahid lagi, kata Nabi, ma dakhalal jannah, tidak akan masuk surga. Kata Nabi, ma dakhalal jannah, dia tidak akan masuk surga hatta yuqda anhu dainuhu. Kalau dia masih memiliki hutang, dia tidak akan masuk surga sampai hutang tersebut ditunaikan. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Karena itu ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, di hari yang berbahagia ini sekiranya merupakan momen yang tepat untuk memperbaiki hubungan yang sempat retak, kezaliman yang barangkali pernah terjadi. Mintalah kehalalan darinya sebelum tiba suatu hari yang tiada berguna lagi harta maupun tebusan. Jika ada harta yang perlu diganti, sekiranya dapat dibicarakan dengan baik kepada orang yang bersangkutan agar dapat ditemukan solusinya. Mintalah kehalalan dengan sebenar-benarnya. Mintalah kehalalan dengan setulus-tulusnya. Bukan sebatas pemanis ucapan selamat hari raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin, bukan. Namun kehalalan yang tulus kepada yang bersangkutan. Demikian itu supaya kita benar-benar bersih dalam menghadap Allah Subhanahu wa taala.
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Tentunya ini semua, baik itu hablum minallah dan hablum minannasnya, kita lakukan, kita upayakan dalam rangka mencari keselamatan kita di hari kemudian, dalam rangka mencari kehidupan kita setelah kematian, agar kita dapat menggapai keteguhan pada suatu hari di mana kita nantinya akan bersendirian dalam gelapnya alam kubur, menghadapi tegarnya satu malaikat yang memberikan pertanyaan di alam kubur, sehingga diharapkan kita dapat menjawab pertanyaan malaikat tersebut dengan penuh keteguhan, sebab yang kita ucapkan bukanlah sebatas sesuatu yang dihafal belaka, melainkan suatu hal yang memang terrealisasikan dalam amal kehidupan kita saat di dunia. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala berikan keselamatan kepada kita, baik di kehidupan dunia ini dan kehidupan di akhirat nanti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala zaini ibadik wa ashraf ibadik sayyidil arabi wal ajab wal imami tayyibah wal haram wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimuna wal muslimat, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keteguhan di alam dunia ini. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan keselamatan di kehidupan dunia dengan menunaikan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala dan tidaklah menyisakan kezaliman kepada sesama. Tsumma alamu rahimakumullah, innallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al-muqaddasati bi qudsi. Faqala jalla wa ala, ya ayyuhalladzina innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala 'abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ij'alna min ibadikas salihin wa thabbitna ala dinikal qawim waj'alna minal ladzina istaqamu ala ta'atika hatta nalqak. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azimul jalila yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Taqabbalallahu minna wa minkum.